kan ya. Ada nah, ada Ustazah Endang, habis itu ada Ustazah Dani, dan begitu banyak juga ya, alhamdulillah di sini Fatin tengok ada banyak guru ngaji untuk negeri. Gitu. Nah, sebelumnya izin Ustazah, perkenalkan, nama saya Fatin Syakira Nurhalisa. Biasa kalau di Pontianak nih dipanggil Kak Fatin kayak gitu. Nah, Fatin alhamdulillah di Masjid Ismu Yahya gitu kan ya. Allah amanahi di koordinator guru ngaji untuk negeri bersama tim yaitu ada Ustazah Manda, ada Ustadz Naufal, ada Ustadz Abduh, dan teman-teman yang lain seperti itu. Nah, izin Ustazah, malam ini kita sharing-sharing aja ya. Biasanya setiap pertemuan tuh ada Ustadz Noval ya gitu kan ya. Yang mungkin banyak gitu kan memberikan insight, memberikan pelajaran ke kita semuanya. Nah, malam ini kita sharing-sharing ya Ustazah. Nah, kalau berdasarkan tema nih, temanya sudah berapa besar perjuanganmu kayak gitu kan ya. Di sini Fatin pengen tanya dulu dong, boleh mungkin ustazah-ustazah yang ada di Zoom nih, kalau berkata tentang berjuang nih, apa sih yang terpikir oleh ustazah-ustazah semuanya? Boleh Fatin minta dua tiga orang untuk menyampaikan makna berjuang menurut ustazah? Pengorbanan. Fatin, siapa tuh? Pengorbanan. Oke, berjuang tuh pengorbanan. Selain itu ada lagi siapa yang punya pendapat apa makna berjuang sebenarnya nih gitu. Kalau menurut Usaha, ustazah, ustazah Endang apa ustazah? usaha Ustazah. Berusaha, Terus masya Allah. Kalau misalnya yang lain, ayo keluarkan pendapatnya kan para guru ngaji nih, gitu kan. Apa makna berjuang sebenarnya nih? Ustaz Ridwan apa tuh perjuangan gitu maksudnya? Kalau makna perjuangan menurut Ustaz Ridwan. Kalau menurut saya Ustazah, perjuangan adalah mm, apa mengeluarkan waktu, tenaga, Mhm. pikiran untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Masya Allah. Mulia sekali ya makna perjuangan menurut Ustaz Ridwan. Oke, kalau mau menurut Ustaz Fauzi nih, perjuangan, iya Ustaz, perjuangan tuh apa kira-kira Ustaz? Ada lagi yang apa sih makna perjuangan tuh? Oke. Dah, apa nih kalau oke siap sekanda. Oke. Nah, Fatin masuk ya. Kita masuk ke materi dulu sebentar Ustaz Ustazah. Kalau kita makna perjuangan gitu kan ya. Pasti nih setiap orang yang ada di muka bumi ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad pasti punya yang namanya perjuangannya masing-masing kayak gitu kan ya. Karena apa kita berjuang? Karena ingin menggapai sesuatu kayak gitu. Ustazah Maulidiawati kalau pengen sesuatu pasti berjuang kayak gitu kan ya. Hari ini gitu kan ya. Allah hadirkan orang-orang yang ada di Zoom ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah kayak gitu. Ketika ingin kita berjuang ini tidak hanya sekedar tentang material saja gitu kan ya, tapi tentang untuk kehidupan kita setelah itu gitu kan ya. Nah, untuk meraih yang namanya sesuatu itu, kok misalnya nih, aku nih pengen sekali gitu kan ya, di rumah Quran aku nih banyak santri-santrinya. Pasti kalau misalnya kita udah punya keinginan seperti itu, kita pasti akan yang dinamakan sebuah proses. Nah, sebuah proses itulah kayak gitu kan ya, yang dimaknai sebuah suatu perjuangan kayak gitu. Nah, kalau kita kan tidak ada nih, aku pengen buka rumah Quran, tiba-tiba jadi rumah Qurannya. Tidak ada kan seperti itu. Semua butuh proses. Tidak ada sesuatu yang instan kayak gitu. Begitu juga kita, semua pengelola rumah Quran, semua ustadz ustazah pasti pernah yang namanya berjuang kayak gitu kan ya. Dalam hidup ini gitu kan ya, eh, kayak kita mau masak mie ya, yang katanya mie instan, pasti butuh proses. Apalagi kita para guru ngaji yang hari ini Allah izinkan mengajar, mungkin udah ada yang buka rumah Quran sendiri gitu kan ya. Kayak Ustadz Aziz di RQ Palembang punya sendiri Ustadz rumah Qurannya Ustadz. Oke.
Intinya semua orang di sini pasti punya rumah Quran masing-masing gitu kan ya. Ustadz Noval ja gitu kan ya. Seorang koordinator rumah Quran, beliau punya rumah Quran sendiri kayak gitu. Beliau juga membersamai di rumah Quran tersebut. Semua yang hadir di sini pasti punya yang namanya rumah Quran. Dan semua orang yang di sini pasti berjuang dengan rumah Qurannya masing-masing. Nah, segala sesuatu gitu kan ya, baik itu kecil ke baik itu besar ke akan jadi realistis gitu kan ya dengan adanya yang namanya usaha yang maksimal gitu kan ya. Semua akan berjuang ketika yang ingin dicapainya ada kayak gitu. Oh, aku nih pengen rumah Quran aku nih jadi rumah Quran yang dikenal banyak orang kayak gitu kan ya. Oh, kalau misal kayak gitu nggak bisa nih hanya dengan usaha yang sepele kayak gitu kan ya. Sekarang banyak sekali rumah Quran yang ada di Indonesia kayak gitu kan ya. Dan semua punya satu tujuan gitu kan ya, pengen ngajak semua orang untuk balik ke Quran. Nah, di sini Ustadz Ustazah ada enggak selain dia ngajar guru ngaji, tapi dia juga cari pekerjaan yang lain? Di Cianjur boleh sharing dulu Ustazah? Ustazah boleh sharing dulu Ustazah? Yuk kita mau dengar nih, kalau Ustazah di rumah Quran Cianjur nih, rumah Quran apa namanya Ustazah? المنافعان. Oke, Ustazah selain ngajar ngajar ngaji di sana, Ustazah ada pekerjaan lain Ustazah? Jualan lah jualan. Masya Allah, mantap nih ya. Udahlah ngajar ngaji, jualan lagi. Wah, Masya Allah, berkah selalu Ustazah. Kalau Ustazah Endang Ustazah Endang Rahayu, Masya Allah. Ya, menerima pesanan nasi box. Oh, Masya Allah. Jadi kalau di rumah Qurannya tuh ngaji juga anak-anak, ada juga menerima cateringan gitu lah ya Ustazah ya. Kalau di Nasi rumah box Quran saja, nasi Nurul, box. oh nasi box. Kalau di Nurul Jannah udah berapa santrinya Ustazah? Alhamdulillah Ada sekitar berapa jumlah 19. santri? Baru Masya 19 Allah, ada Ustazah. 19. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga makin bertambah banyak lagi santrinya ya Ustazah ya. Nah, oke. Sekarang kalau Ustazah Dani di Rumah Quran Akila di Sleman, Yogyakarta. Ustazah, kalau selain ngajar guru ngaji, Ustazah apa lagi pekerjaannya Ustazah? Nggak ada. Saya ngajar-ngaji Eh, aja. ngajar ngaji aja, Alhamdulillah. Jadi ibu rumah tangga juga, gitu kan ya saya buka rumah Iya. Quran dan ngajar ngaji. Sekarang jadi Masya Allah. nenek juga. Udah Jadi jadi eyang. nenek. Iya. Masya Allah. Dan selalu Ustazah ya. Wah. Nah, Iya. di sini satu saja kita tidak lama-lama ya ya. Insya Allah nanti jam 9 ini udah selesai insya Allah. Eh, sebelum itu, Ustadz Ustazah, kalau misalnya makna berjuang tadi adalah suatu usaha kayak gitu kan ya, suatu upaya kita untuk meraih sesuatu kayak gitu kan ya. Kalau kita konkretkan lagi, kalau dikecilkan lagi skupnya di rumah Quran, oh semua pernah berjuang. Ustadz Ridwan udah gabung guru ngaji berapa lama Ustadz Ridwan? Untuk jadi profesi guru ngaji Ustadz. Boleh dihidupkan mic-nya Ustadz. Ya, saya gabung di Genun sudah 2 tahun. Karena Oke, sudah oke, kalau misalnya di guru ngaji udah 2 tahun kayak gitu ya. Kalau sebelum gabung guru ngaji, profesi Ustadz Ridwan sebagai guru ngaji nih udah berapa lama Ustadz? Ada ini keren. kalau sudah lama juga. Udah lama gitu kan ya. Banyak enggak perjuangan selama ini Ustadz kalau di guru ngaji Ustadz? Ada menteri gimana? Cabak salah cabak. Kayaknya lah ya. Nah, Oke. Nah, jadi gitu kan ya, Ustazah. Sekarang oke, oh, depannya ada bawa Al-Quran, buka Al-Quran apa? Pegang Al-Qurannya dulu Ustazah. Sekarang coba kita buka Al-Quran surah Al-Hajj ya Ustazah ya. Surah ke-22 ayat 78. Boleh dibuka dulu Ustazah?
Fatin minta tolong Ustazah Wita. Ustazah Wita boleh bacakan artinya Ustazah. Surah Al-Hajj, surah ayat keberapa Ustazah? Surah Al-Hajj ayat 78. Boleh dibacakan artinya Ustazah? 78. Ya Ustazah. Ya, boleh dibacakan Ustazah. Terus Ustazah ya. Siap. 338. Ayat ke-8. Oke. Yang berangkatlah kamu Ustazah itu Ustazah. Yang dan berjihadlah kamu. 332. 22 ayat 78. Boleh dibaca Ustazah. Halaman 322 ya Ustazah. Quran surah 22 ayat 78. Atau ada ustazah yang lain udah itu dapat? Sudah Ustazah. Nah, boleh dibacakan dulu ustazah? Udah dapat ya Ustazah. Oh, udah dapat. Ayo boleh ustazah dibacakan ustazah artinya ustazah. Ya. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Masya Allah. Syukron ustazah Wita. Nah, di situ ustazah. Masya Allah. Kan tadi ustazah Wita bilang, dan berjihadlah gitu kan ya. Kamu pada jalan Allah dengan sepenuh hati gitu kan ya. Ketika Allah udah nih, dilanjutannya lagi kan, dia telah memilih kamu semua nih, yang ada di dalam Zoom ini, satu ustazah semua, untuk kan menjadikan apa? Untuk menjadi orang-orang yang berjuang. Kalau kita maknai berjuang, kalau bahasa kita nih kan ya, berjuang nih berjihad gitu kan ya. Kalau bahasa kerennya gitu kan ya, bahasa dalam Islamnya. Orang-orang yang Allah pilih gitu kan di Quran surah Al-Hajj ini, untuk apa? Untuk menjadikan kamu dalam beragama, untuk menjadikan kamu berjuang dalam agama Allah kayak gitu. Dan alhamdulillahnya gitu kan ya, Allah pakai badan kita untuk menjadi tentara-tentara Allah. Menjadi, karena apa gitu kan ya? Kalau kulkas punya buku pedoman gitu kan ya, buku pedoman untuk sebelum penggunaan kulkas nih, kalau misalnya baru beli baru, tak boleh ketika setelah diangkat langsung dicolokkan, tak boleh, nanti rusak kayak gitu kan ya. Kalau kita beli kipas, ada penggunaan, caranya merangkainya pasti ada gitu kan ya. Begitu juga dengan kita gitu kan ya. Manusia juga punya yang namanya pedoman gitu kan ya. Pedomannya apa? Al-Quran gitu kan ya. Semua kita yang ada di sini punya yang namanya pedoman. Dan baiknya lagi gitu kan ya. Allah pakai badan kita untuk menyiarkan Al-Quran ini. Nah, sekarang Ustazah, ada gitu kan ya. Percaya enggak? Mau enggak sih gitu kan ya? Punya catatan amal lebih kayak gitu kan. Pengen enggak sih selain aku nih ngajar Quran, aku nih ngajari anak baca tulis Quran, ngajar mereka beribadah, ngajar mereka sholat, ngajar mereka berpuasa, berwudu. Aku nih pengen ya Allah punya catatan lebih. Aku nih pengen berjuang lebih kayak gitu. Pengen enggak Ustazah semua nih punya catatan lebih selain tadi entah ibu rumah tangga ke apa ke, mau kan Ustazah Endang juga kan ya. Aku nih ya Allah aku udah ngajar ngaji, aku juga nyediakan nasi box. Aku pengen ya Allah
ketika aku balik lagi ke kamu gitu kan ya, ketika aku balik lagi ke surgamu nanti ini aku pengen sekali gitu bawa banyak yang namanya catatan amal kebaikan gitu kan ya. Nah, ketika kita Allah pakai badannya untuk mengerjakan suatu kebaikan, ada yang lebih baik lagi daripada orang yang mengerjakan kebajikan. Yaitu adalah ketika kita mengajak orang lain untuk mengerjakan kebajikan. Oh, udah selesai nih. Ustazah Dani, Ustazah Endang, Ustazah Wita, ada Ustadz Muhal. Semua udah selesai. Semua udah berbuat baik gitu kan ya. Udah berjuang dengan rumah Qur'annya masing-masing. Fatin pengen nih ngajak Ustadz Ustazah udahlah berbuat baik, tapi pengen ada, kalau kata ABEN nih, ada suatu amalan yang lebih baik lagi ketika kita setelah kita berbuat baik, yaitu dengan mengajak orang berbuat baik. Di sini Fatin akan mengunci satu kata kunci. Kalau di guru ngaji untuk negeri kemarin udah Fatin bilang ya, yaitu menjadi jas. Apa itu jas? Jembatan amal soleh. Nah, di sini Fatin closing Ustaz ya. Fatin tuh pengen gitu kan ya, ada Bunda di rumah Quran Al-Ikhwan gitu kan ya di Maluku. Oh, setelah udah berjuang dengan kebaikan di rumah Qurannya di sana gitu kan ya, Fatin pengen Ustazah punya catatan amal lebih. Begitu juga dengan Ustazah Endang. Ustazah Endang nih, engkau udah dipilih Allah gitu kan ya. Kau ini udah berbuat baik. Jadi pakailah gitu kan ya badan ini untuk menjadi jembatan amal soleh orang lain gitu kan ya. Nah, di sini satu Ustazah, kabar baiknya gitu kan ya. Di Masjid Ismu Yahya di rumah Quran kita gitu kan ya, kita punya ini nanti di akhir Desember kita ada yang namanya wisuda akbar gitu kan ya, dan di sini kita punya program yang namanya 1000 Quran wakaf gitu kan ya. Nah, izin Ustadz Ustazah, di rumah Quran di Maluku pasti banyak orang yang pengen sekali itu kan ya, apa sih bahasanya, pengen berbuat baik tapi tak tahu harus kemana. Aku nih pengen berbuat baik ya, maka adalah lahir ya apa, Allah lahirkanlah Bunda Ca untuk menjadi penarik orang lain untuk berbuat baik seperti itu. Di sini ada yang pernah tahu enggak sih ada amalan yang besar pahalanya lebih melebihi daripada kita memberi makan gitu kan ya. Yaitu ada yang tahu apa amalan yang lebih besar lagi ketika kita setelah memberi makan orang lain kayak gitu? Ada yang bisa jawab? Muakaf. Masya Allah. Tahu ya. Kalau di guru ngaji untuk negeri kemarin udah dibilang berwakaf kayak gitu. Karena apa? Kalau pahala berwakaf pasti mengalir terus gitu kan ya. Nah, Ustadz Noval, boleh diputarkan dulu Ustadz Noval. Kita nonton dulu ya Ustadz Ustazah. Kita nonton video sebentar. Ya, bentar ya. Ya, kita nonton dulu Ustadz Ustazah. Boleh semuanya diperhatikan ya. Setelah ini Ustadz Noval akan putar sesuatu gitu. Tunggu sebentar ya Ustadz Ustazah. Ustadz Noval mungkin lagi mencari videonya. Kita tonton dulu sebentar videonya. Kayaknya tidak ada suaranya Ustaz.
Belum ada suaranya Ustaz tadi Ustaz. Videonya nggak ada suaranya Kak Fatin. Ya Ustaz, belum ada terputar nih Ustaz. Nggak ada suaranya. Videonya memang nggak ada suaranya di sini. Ada tuh Ustaz. Coba Fatin enggak ya? Coba. Bisa enggak ya Fatin share screen-nya? Belum bisa ke Ustaz Noval. Suaranya nggak masuk. Nggak ada suaranya di sini. Atau Ustazah Manda, siapa yang bisa mutarkan layar? Mutarkan video yang ada Fatin kirim? Ustazah boleh didapat suaranya Ustazah? Quran. Masya Allah. Berikan kepada orang yang tadi mengerjakan pahala berganda sedekah jariyah. Misal penghafal Quran. Ada orang punya 50.000 diberikan kepada orang dengan bentuk makanan. Yuk makan. Dimakan oleh orang itu. Dia sholat. Begitu dia sholat dengan energi tadi antum dapat pahalanya. Begitu energinya hilang pahalanya selesai. Tapi antum belikan mushaf.
antum datang ke tempat hafalan Quran. Masya Allah. Berikan kepada anak-anak penghafal Quran atau ke tempat-tempat penghafal Quran. Tadi sudah saya katakan dari awal, hafal Quran itu penghafal nggak akan pernah menghafalkan dengan satu bacaan, dia akan mengulang-ulang. Begitu ditemukan dan dipegang oleh penghafal Quran, dibaca oleh dia, dihafalkan. Allahu Akbar. Berapa banyak bacaan dia bacakan dalam sehari? Baca, 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 baca. Transfer mengalir kepada antum. Semua yang dia bacakan, dia hafalkan, semua mengalir untuk antum. Yang menarik, antum meninggal. Mushafnya masih ada, dibaca lagi ada yang lain, mengalir lagi. Yang menarik, mushaf dah rusak, cuman penghafal tadi udah hafal Quran 30 juz. Dia punya murid lagi, jangankan punya murid, ngimamin dia. Dengan wasilah mushaf dari antum tadi. Begitu mengimami, pahala lagi, transfer. Yang hebat, dia punya murid 10 orang. 10 itu punya murid lagi, 10 lagi. Gak habis-habis mushaf. Itu yang disebut amalan cerdas. Waktu kita terbatas. Coba apa yang kita dapatkan, itu yang kita cari. Itu sahabat tuh begitu. Menyampaikan sedekah karena Allah. Boleh satu kali lagi Ustadz? Berikan kepada orang yang tadi mengerjakan pahala berganda sedekah jariyah. Misal penghafal Quran. Ada orang punya 50.000 diberikan kepada orang dengan bentuk makanan. Yuk makan. Dimakan oleh orang itu. Dia sholat. Begitu dia sholat dengan energi tadi, antum dapat pahalanya. Begitu energinya hilang, pahalanya selesai. Tapi antum berikan mushaf. Antum datang ke tempat hafalan Quran. Masya Allah. Berikan kepada anak-anak penghafal Quran. Atau ke tempat-tempat penghafal Quran. Tadi sudah saya katakan dari awal, hafal Quran itu penghafal nggak akan pernah menghafalkan dengan satu bacaan, dia akan mengulang-ulang. Begitu ditemukan dan dipegang oleh penghafal Quran, dibaca oleh dia, dihafalkan. Allahu Akbar. Berapa banyak bacaan dia bacakan dalam sehari? Baca, 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 baca. Transfer mengalir kepada antum. Semua yang dia bacakan, dia hafalkan, semua mengalir untuk antum. Yang menarik, antum meninggal. Mushafnya masih ada, dibaca lagi ada yang lain, mengalir lagi. Yang menarik, mushaf dah rusak, cuman penghafal tadi udah hafal Quran 30 juz. Dia punya murid lagi, jangankan punya murid, ngimamin dia. Dengan wasilah mushaf dari antum tadi. Begitu mengimami, pahala lagi, transfer. Yang hebat, dia punya murid 10 orang. 10 itu punya murid lagi, 10 lagi. Gak habis-habis mushaf. Itu yang disebut amalan cerdas. Waktu kita terbatas. Coba apa yang kita dapatkan, itu yang kita cari. Itu sahabat tuh begitu. Menyampaikan sedekah karena Allah. Oke, syukran Ustaz Novel atas pemutaran videonya tadi gitu kan ya. Walaupun suaranya kecil masih bisa lah ya kita dengar Ustazah ya. Fatin izin ulangin lagi gitu Ustazah. Dari video yang tadi kita tonton kayak gitu kan ya. Ada satu hal gitu kan ya yang sedang dikerjakan oleh Ismu Yahya dan alhamdulillahnya gitu kan ya. Malam hari ini ada 45 orang yang di dalam Zoom gitu kan ya. Yang mana semuanya pasti punya yang namanya rumah Quran masing-masing. Pasti punya yang namanya wali santri. Pasti punya yang namanya tetangga gitu kan ya. Nggak mungkin dia sendirian hidup di sini gitu kan ya. Nah, ketika Fatin udah bikin berbuat baik, Ustazah Wita udah berbuat baik, Ustazah Endang udah berbuat baik, Ustazah Dani udah berbuat baik. Semua yang ada dalam ini, dalam Zoom ini udah berbuat baik. Fatin pengen gitu. Badan kita bukan hanya dipakai untuk berbuat baik, tapi mengajak orang lain untuk berbuat baik juga. Dengan cara apa tadi? Amalan cerdas, yaitu untuk mengajak orang semuanya berwakaf Quran gitu kan ya. Nah, di sini di Ismu Yahya akan memfasilitasi gitu kan ya. Untuk semua ustadz-ustazah bisa ngajak orang berbuat baik. Yaitu dengan cara berwakaf Quran kayak gitu ustazah. Ustazah Endang pasti punya banyak teman-teman di dekat-dekat rumahnya gitu kan ya. Di Ustazah Dani gitu juga gitu kan ya. Nah, di sini kita punya program yang namanya 1000 wakaf Quran. Nah, boleh dibukakan dulu Ustadz Naufal flyernya Ustadz. Nanti Ustazah Manda juga minta tolong di-share ke grup Rumah Quran Sidak ya Ustazah. Nah, di sini ada 45 orang. Oke. 45 orang ini Fatin pengen gitu kan ya. Semua udah punya yang namanya wakaf Quran. Gitu kan ya. Semua udah punya. Kalau di guru ngaji untuk negeri sebelumnya, Fatin bilang ke Ustadz-Ustazah, Ustadz-Ustazah, kita nih udah dipakai badan kita untuk ngajar Quran kayak gitu kan ya. Udah Allah pilih badan kita nih
untuk ngajarkan setiap huruf yang ada dalam Quran kayak gitu. Fatin pengen gitu, semua ustadz-ustazah yang ada di Zoom ini gitu kan ya, guru ngaji yang kemarin dan guru ngaji yang ada malam hari ini di Zoom ini, semua ustadz-ustazah puja yang namanya Quran wakaf kayak gitu kan ya. Apakah cukup cuman kita yang punya Quran wakaf gitu kan ya? Tidak gitu kan ya. Karena surga terlalu luas gitu kan ya. Hanya kalau untuk kita semua gitu kan. Hanya untuk 45 orang ini. Kita butuh banyak menarik orang-orang lain lagi untuk masuk surga. Nah, dengan apa? Dengan berwakaf kayak gitu. Fatin pengen ngajak Ustazah Dani, Ustazah Endang, ngajak 10, 15, 20 atau berapapun orang-orang yang ada di sana untuk berwakaf Quran. Beberapa Ustazah Fatin misalnya kan ya, kita nih pengen wakaf juga ya gitu kan ya. Pengen suami kita nih udah meninggal, qadarullah udah meninggal misalnya gitu kan ya. Pengen sekali menghadiahkan gitu kan ya, mewakafkan Al-Qur'an ini untuk nama beliau gitu kan ya. Bisa enggak? Bisa, sangat bisa. Malahan ketika kita udah meninggal, dibaca setiap hari huruf-huruf yang ada dalam Quran ini, insya Allah mengalir gitu untuk pahalanya untuk siapapun, untuk ustazah yang mengajak, untuk orang yang mewakafkan, untuk orang yang membaca, semua akan mengalir kayak gitu. Nah, di sini boleh Ustadz Naufal ditampilkan layarnya. Oke, nah di sini semua tim dari Rumah Quran gitu kan ya. Ada Ustadz Naufal, Ustazah Manda, Ustazah Sulis, Ustadz Abduh, pengen ngajak semua ustadz-ustazah yang ada di dalam grup ini, di dalam Zoom ini, untuk menjadi menjadi bagian dari JAS, Jembatan Amal Soleh. Semua berhak mengajak siapapun keluarga terdekatnya, lebih baik lagi kalau misalnya, oh saya mau ustazah, saya mau ambil bagian satu untuk menjadi orang yang berwakaf dalam ini, kayak gitu kan ya. Kalau di guru ngaji untuk negeri, sebelumnya Fatin wajibkan semua guru ngaji punya yang namanya Quran wakaf gitu kan ya. Ketika udah ngajar ngaji, sekarang waktunya kita udah berjihad menggunakan badan, sekarang kita berjihad menggunakan harta yang kita miliki kayak gitu. Nah, di sini karena ada 45, Fatin pengen dong gitu kan ya. Setiap orang ambil bagian, setiap orang punya peran, setiap orang punya catatan amal kebaikan. Semua orang mengajak 5 atau sampai 10 orang terdekatnya untuk berwakaf Al-Quran kayak gitu kan ya. Nanti kalau pemesanannya kita boleh nih bukti TF-nya Ustazah, saya pengen ambil bagian Ustazah 2 Al-Quran untuk almarhum kedua orang tua saya. Boleh, nanti bukti TF-nya kita transfer ke di rekening Indonesia Fasih Al-Quran kayak gitu. Nanti boleh di itu ya, di grup WA kita, Rumah Quran Sidak, boleh di situ, atau konfirmasi ke Ustazah Manda, Ustaz Naufal, kita nerima semuanya. Nah, nanti Quran ini mau didistribusikan ke siapa gitu kan ya. Di Indonesia aja Ustazah, banyak sekali gitu kan ya. Jangankanlah di Indonesia, mungkin di surau dekat tempat kita tinggal, di masjid dekat tempat kita tinggal, atau di rumah Quran kita sendiri gitu kan ya. Ya Allah gitu kan ya, Qurannya udah robek lah, yang mana kopernya, mana bertabur lembaran-lembarannya lah gitu kan ya. Nggak muluk-muluk, mungkin bukan seluruh Indonesia ini, tapi dekat tempat tinggal kita aja gitu kan, butuh yang namanya Quran kayak gitu kan ya. Nah, jadi di sinilah kita ambil bagian untuk jadi pakai badan kita untuk menjadi jembatan amal soleh banyak orang kayak gitu. Kalau aku mau ngajak orang, berarti aku harus menjadi orang yang berlaku dalam kegiatan tersebut. Oh, Fatin pengen nih, alhamdulillah gitu kan ya, Fatin pengen ngajak keluarga terdekat. Tadi Fatin nelpon mak gitu kan ya. Kita nih hidup di dunia nih, Umak mungkin udah 50 tahun lebih, Fatin udah Allah izinkan hidup di dunia ini 24 tahun lebih gitu kan ya. Apa ya bekal kita kayak gitu kan ya? Apa ya yang bisa kita berikan gitu kan ya? Lalu tapi kira tadi kan, mak mau enggak mak gitu kan ya, ikut wakaf Quran. Oh boleh Tin gitu kan ya, mak ambillah satu Quran gitu kan, tulislah nama mak dengan ayah di situ gitu kan ya. Untuk apa tadi ini wakafkan lagi, dan Fatin pengen gitu kan ya mewakafkannya ke siapa, para santri gitu kan ya. Para santri mungkin di rumah Quran Ismu Yahya ada ngafal Quran,
di masjid Ismuya yang ada ngufal Al-Quran. Fatin pengen mewakafkan itu untuk di masjid kayak gitu kan ya. Karena begitu besarnya, dahsyatnya gitu, amalan berwakaf tadi. Dan alhamdulillah orang tua Fatin, keluarga terdekat Fatin gitu kan ya, itu yang Fatin closing pertama kali kayak gitu. Dan untuk ustaz-ustazah ya itu nih. Jadi Fatin pengen semuanya, kalau di guru ngaji untuk negeri udah Fatin, ayo ustaz-ustazah semua ambil bagian 5 sampai 10 wakaf Quran. Bukan dari kita pribadi tapi kita ngajak orang kayak gitu. Nanti mungkin flyernya ceweknya boleh Ustazah Manda kirim ke grup. Nanti kita syiarkan bersama-sama, kita boomingkan ini wakaf Al-Quran kayak gitu sih. Semua berhak untuk mempunyai amalan cerdas ini kayak gitu ya. Mungkin hanya itu ya Ustazah. Semua dipakai badannya untuk berjihad, semua badannya dipakai untuk mensyiarkan hal kebaikan, dan inilah saatnya kayak gitu. Dan inilah ada momennya, ada kesempatannya, dan orang-orang yang Allah pilih tadi di Quran surah tadi, surah 22 ayat 78, ustaz-ustazah semuanya. Allah pilih ustaz-ustazah semuanya untuk berjihad di jalan Allah. Kayak gitu. Mungkin hanya itu yang bisa Fatin sampaikan malam hari ini. Di jam 9 juga ya, jam 9:07, alhamdulillah. Malam Senin yang produktif gitu kan ya, sebelum kita mengawali Senin besok dengan hal-hal baiknya lainnya kayak gitu. Fatin tutup ya Ustazah. Fatin juga mohon maaf kalau misalnya perdana ini mungkin banyak salah-salah kata kayak gitu kan ya. Kalau kata orang Pontianak nih, banyak salah kata, takut ada menyimpan sesuatu di hati gitu kan ya. Mungkin baru pertama kali nih Ustazah nih kayak ngegas-ngegas nih ngomong nih ya, kayak gitu kan ya. Jadi Fatin mohon maaf ya Ustazah. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu Ustazah lagi. Kalau di guru ngaji, alhamdulillah ya kita bertemu gitu kan ya. Semoga Allah izinkan nanti bisa bertemu Ustazah Endang, Ustazah Dani, dan semua Ustazah yang ada di Zoom ini kayak gitu. Dan juga Fatin mohon maaf nih kalau selama di Zoom ada salah tingkah atau apa kayak gitu. Intinya saling ridho, saling memaafkan seperti itu ya Ustazah. Nah, setelah ini Fatin kembalikan kepada moderator. Kalau kita misalnya ada mau diskusi silahkan. Fatin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Fatin atas sharing-sharingnya pada malam hari ini. Mungkin ada penyampaian dari Ustadz Noval. Silakan Ustadz. Insya Allah cukup. Ya, Ustaz cukup aja. Oke. Oh, ada yang mau bertanya? Silakan Ustazah. Ini dari Genun, Ustazah Heni. Silakan Ustazah mau aktifin mic-nya juga boleh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fatin, ini soal apa itu biaya yang 150 ya per Al-Qur'annya. Kemarin kan Ustazah ini ya, kemarin kan 180 tuh Ustazah. Berhubung di RQ yang tempat saya ngajar itu ibu-ibunya antusias. Sampai itu tiap minggu nabung 20 gitu kan. Insyaallah. Jadi ini ada yang 180 belum saya setor. Jadi saya setornya gimana ya, apa yang saya simpan ini yang saya simpan ini kan ada yang belum nyampe 180 tapi udah bisa untuk yang 150-an itu. Oke, siap. Ustazah ini kemarin itu ya belum bergabung ya kita di Zoom kemarin ya? Sudah. Cuma lupa baru tadi. Insyaallah. Ustazah ini alhamdulillah gitu kan ya, qadarullahnya gitu kan. Kemarin yang kita di program guru ngaji untuk negeri kan kita 180.000 nih per wakafnya. Alhamdulillahnya gitu Ustazah.
Allah izinkan ketika ada program kebaikan nih, ada juga orang mau baik yang mana mensubsidi gitu kan ya. Pecah-pecah enggak sih suara batin Ustazah? Enggak. Tidak, tidak. Nah, alhamdulillahnya ketika 180 kemarin tuh udah biaya ongkir ke Pontianak. Sekarang semua yang berwakaf bisa satu Qur'annya 150 kayak gitu. Jadi nanti yang di grup Gendun tuh Ustazah yang mengajak 5 sampai 10 tuh cukup dengan satu Quran udah bisa wakaf gitu, 150.000 kayak gitu, satu Qurannya. Boleh itu udah bisa tulis nama Ustazah. Bukan, gini Ustazah, nanti saya mau jelaskinnya gitu kan yang di sana itu kan belum yang 105 180 itu kan belum kelar tuh. Misalnya nanti bilangnya udah cukup Bu, udah bisa 150 udah bisa juga gitu kan. Iya. Jadi takutnya yang kemarin yang 180 itu kenapa gitu kan? Oh iya. Nah, jadi alasannya jadi gini Ustazah. kasih Oke, tahunya. Fatin izin jawab Ustazah. Nanti kok misalnya ada yang bertanya, kok Ustazah ini kemarin 180 sekarang 150 Ustazah gitu kan ya. Nanti Ustazah ini bilangnya kayak gini. Alhamdulillah dari pihak Ismu Yahya kemarin belum mensubsidi ongkir kayak gitu. Alhamdulillah sekarang nih seluruh Quran wakaf sudah bisa disubsidi ongkirnya. Mangkelah harganya jadi 150.000 per Quran wakaf. Sedangkan 180.000 kemarin masih termasuk ongkos kirimnya. Kita kan mau distribusinya kemarin tuh dari Masjid Ismu Yahya ya. Sedangkan pusat pembuatan itu dari Tangerang. Nah, itu butuh biaya ongkir. Sekarang kemarin kita udah jumpa juga dengan Ustadz Kiki gitu kan ya, ngobrol sama-sama. Pengen Ustadz banyak sekali orang yang pengen berwakaf, tapi kalau di angka 180 ini terlalu besar gitu kan ya. Dan dicarikanlah, diikhtiarkanlah untuk semua Quran wakaf bisa 150 per Quran wakaf. Jadi jawabnya tadi 180 kemarin berongkir, sekarang alhamdulillah ada orang baik yang bisa mengklirkan ongkir tadi tuh, ongkir dari Tangerang ke Masjid Ismu Yahya kayak gitu. Terus ini yang sudah ada misalnya saya kembalikan atau tetap 180 dulu? Lanjut kalau misalnya ada yang udah lebih dari 150 boleh Ustazah itu apa namanya, kalau misalnya mau dikembalikan 30.000-nya enggak apa-apa kayak gitu. Kalau misalnya mau nambah lagi silahkan kayak gitu sih Ustazah, mungkin nambah 2 Quran kayak gitu kan ya karena harganya lebih murah kayak gitu. Oh, siap. Terima kasih, itu aja sih Ustazah. Ya. Masya Allah, siap Ustazah, semangat. Ada lagi Ustazah? Ya, ada lagi yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Jelas ya. Oke. Ada lagi Ustazah Fatin? Udah Ustazah Manda, mungkin hanya itu saja yang bisa Fatin sampaikan. Setelah ini ketika udah dapat materi, sekarang kita semuanya action gitu. Dipakai badannya. Nih ada ya Ustazah. Ada ibu rumah tangga nih. Insyaallah. Boleh Ustazah, boleh dihidupkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya aja kan itu kalau umumnya jihad itu kan kalau pengertian orang umum biasanya kadang-kadang diartikan dengan perang. Tapi apakah ada bahasa Al-Quran sendiri untuk perang yang khusus untuk perang? Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini mungkin Ustadz Novel atau Ustazah Fatin nih yang bisa bantu jawab. Jihad dalam Al-Quran. Kalau pada zaman dulu perang. Nah, kalau sekarang nggak ada perang, jihadnya apa ya gitu. Kan nggak bisa perang sekarang, kecuali di Gaza. Nah, mungkin Bukan, Ustadz maksud Novel. saya bahasa Al-Qur'annya perang itu perbedaannya dengan jihad itu bahasanya apa gitu loh, kata perang. Oke, siap. Terima kasih. Ini Ustazah siapa ya? Ibu Erik, bukan Ustazah saya. Siap, Ibu Erik. Oke, silakan Ustadz Novel nih kayaknya mau jawab.
Oh, ini Bu Erik, pengelola Rumah Quran Berkah di Surabaya ya. Sehat Bu Erik ya? Alhamdulillah, sehat walafiat, insya Allah. Jadi Bu Erik izin bantu jawab. Ya. Jadi kalau dalam Quran istilah perang itu dibahasakan dengan al-qital. Al-qital. Qital maknanya di Quran ya, kalau salah di surah At-Taubah itu banyak sekali definisi qital. Jadi secara jelas perang itu dimanakan dengan qital. Kalau jihad sendiri ya memang diistilahkan dengan lebih umum itu. Sehingga definisi kita pada hari ini konteksnya di Indonesia jihadnya dengan apa? Dengan harta, jiwa, raga kan? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Itu prinsipnya. Sehingga malam hari ini betul ya. Di kajian Abi A8. Ya. Kalau perang itu qital. Nah, tapi kalau jihad lebih umum sifatnya. Kenapa perang itu pada zaman Nabi didefinisikan sebagai jihad? Karena memang jihad yang paling berat pada saat itu yang memang dibutuhkan oleh para sahabat Nabi zaman Rasulullah adalah jangan berperang. Sekarang kita pada hari ini kira-kira perlu perang apa tidak? Saya di Indonesia kan mungkin belum perlu perang, ya kan? Perangnya kalau kita bisa berangkat ke Gaza dan pun ya, kalau kita lihat apa syarat-syarat orang bisa perang ke Gaza itu cukup berat kan. Harus bisa hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir dan sebagainya. Sekarang gimana? Kita sudah sampai level itu belum? Nah, kan mungkin belum ya. Kan saya pribadi pun untuk menghafal masih belajar, tafsir juga masih belajar. Jadi belum masuk kualifikasi. Gimana level jihad kita pada hari ini? Disampaikan oleh Ustazah Fatin. Kita punya cita-cita untuk berantas buta aksara Quran, untuk mencetak 23 juta penghafal Quran. Alhamdulillah, para guru-guru ngaji di sini insya Allah sudah bergerak dengan hal itu. Namun ternyata Ustazah masih banyak juga teman-teman saudara kita di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin kalau misalkan Ustaz Ridwan mau ngajar 1.000 orang, kira-kira mampu nggak Ustaz Ridwan ngajar 1.000 orang? Allah, tidak. Mungkin nggak, belum sampai gitu ya. Mungkin saat ini kapasitas Ustaz Ridwan baru 30 orang. Tapi kalau dengan wasilah tadi Ustazah Fatin bilang, dengan kita mengikhtiarkan membuka program wakaf di tempat kita masing-masing. Yuk siapa yang mau wakaf Quran? Quran ini insya Allah akan dikirim ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ustaz Kiki kemarin kabarkan di daerah timur itu Indonesia butuh 1.000 Quran, Ustazah. Nah, ini juga salah satu proyek kita nih di sini. Ada di Maluku. Nanti di akhir tahun kita akan adakan wisuda akbar. Yang itu juga butuh hadiah-hadiah untuk anak-anak santri di tempat sini, gitu ya. Tapi Ustadz, kami kan juga butuh Quran. Boleh. Nah, maka untuk memaksimalkan potensi wakaf ini, kita mengajak ustaz-ustazah yang ada di grup ini, yang ada di Zoom malam hari ini, yuk ikut bareng-bareng. Kita bikin program wakaf di tempat kita masing-masing. Nanti datanya kita jadikan satu, dibagi yang membutuhkan bisa kita data. Jadi misalnya Bu Erik di Rumah Quran Surabaya atau di tempat-tempat lain butuh Ustaz, di sekitar tempat tinggal saya ini ada TPA yang butuh Quran, bisa nggak mengajukan ke Ismaiyah? Bisa banget, gitu ya. Erik menjadi salah satu agen yang mengajak orang-orang untuk bisa berwakaf, sekaligus ikut mendistribusikannya. Kira-kira bisa nggak kayak gitu Bu Erik? Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, sebelum kita memberikan Quran ke orang lain, kita dulu coba bantu kami di sini ya untuk bisa mengumpulkan Quran-Quran ini ya. Silahkan nanti flyer dan video nanti kita share di grup, bisa bantu kirim. Nanti kalau ada orang-orang baik yang menghubungi Bu Erik, Ustaz Ridwan atau Bu Endang, saya mau wakaf satu Quran 150, oke boleh langsung transfer ke rekening yang ada ya, seperti itu. Jadi jihad kita pada hari ini adalah jihad untuk memberantas buta aksara Quran. Apa wasilahnya? Wasilahnya dengan kita mengajar ngaji sekaligus ikut mendistribusikan kan wakaf yang akan kita himpun sama-sama seperti itu. Siap kira-kira Ustazah ikut kontribusi?
Insya Ya. Allah. Insya Wah, Allah. siap. Insya Allah. Siap. Semangat kita malam hari ini ya. Kayak gitu insya Allah, Ustazah Manda. Semoga yang lain bisa ikut semangat. Yang di NTB, di Surabaya ya, di Punggur, sampai Tuhan ya, dan lain sebagainya. Tip seperti itu. Silakan Ustazah Manda. Terima kasih. Baik, terima kasih Ya. jawabannya Ustaz Nova. Ada lagi yang mau bertanya atau sudah jelas? Jelas kalau itu. Siap untuk berjihad setelah ini, Ustaz-Ustazah semuanya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, bismillah. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan dan mungkin dalam seperti yang disampaikan pada malam hari ini, oke, sama-sama kita tutup majelis pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah. Kita hanya sendiri, nggak bisa Yahya sendiri. Kami juga keterbatasan gitu. Jadi kami minta tolong minta supportnya juga dari ustadz-ustadzah semuanya untuk kita yuk berjihad sama-sama. Oke? Jika ada mungkin pertanyaan lebih lanjut tentang hal seperti ini, nanti kan mungkin di teknis menemukan hal-hal yang mungkin kurang dimengerti, silakan ustadz-ustadzah semuanya langsung aja tanya di grup kita ya, di grup RQ Sidak gitu. Oke, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Juga sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah nanti informasinya kita share grup ya, teman-teman ya. Gambarnya, videonya, dan lain sebagainya. Kalau kita akan share di grup. Kita sempurnakan majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan kasiran. Saya doakan ustadz-ustadzah semuanya yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahi keluarganya, Allah berikan rezeki yang melimpah ruah, Allah mudahkan perjuangan ustadz-ustadz semuanya dalam mendampingi santri-santrinya di rumah Quran masing-masing, dan semoga santri-santrinya di rumah Quran itu menjadi para hamilul Quran yang bisa menolong kita, menyelamatkan kita ketika di surga nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Semangat Ustazah. Ya, Oke. pamit izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustazah.